orang kaya yang jelek. Maka dia melarikan diri ke pulau terpencil ini untuk berlindung. Setelah 3 menit isyarat tangan yang intens, wanita tiba-tiba mahir berbahasa Inggris. Pria mengatakan wanita seharusnya menikahi orang yang disukainya bukan karena uang. Konsep baru ini membuat Xiao Hong sangat senang. Inilah pangeran tampan yang ingin dia nikahi. Namun sebagai seorang pangeran tampan, pria tidak akan memanfaatkan wanita. Malam itu memutuskan untuk tidur di atas hammock di pohon besar. Saat hujan deras turun tengah malam, dia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Xiao Hong sangat puas dengan penampilan pria semalam. Bahkan memanggil ke-17 saudara perempuannya untuk menikahi pria itu. Pria terkejut dan langsung melarikan diri. 17 wanita mengejar dan berebut untuk menikahi pria. Pria terkejut dan melarikan diri. Wanita membagi dua untuk mengelilingi pria. Melihat wanita di sekelilingnya, dia terpaksa melompat ke sungai untuk melarikan diri dari pernikahan. Tidak disangka, 17 wanita juga ikut melompat ke sungai. Berenang ke arahnya dengan gila. Dia terlalu ketakutan hingga lupa cara berjalan. Merangkak keluar seperti kepiting. Ternyata di tepi sungai juga penuh dengan wanita. Dia terpaksa melarikan diri ke sungai lagi. Terpaksa menjadi mainan bagi 17 wanita. Wanita tersenyum bahagia hingga hatinya berbunga-bunga. Meminta pria untuk menjadi suami mereka. Kamu jadi suami kami. Tidak. Pria dipaksa masuk ke dalam air karena melawan keinginan wanita. Akhirnya terpaksa menerima kebahagiaan yang membingungkan ini. Untuk mengurus 17 menantu dengan baik, pria membawa mereka latihan militer setiap hari. Yang paling penting menjadi menantu adalah memiliki etika militer. Namun wanita-wanita itu hanya tertawa riang tanpa sedikit pun etika militer. Pria meminta mereka berdiri berbaris, mengencangkan dada untuk pemeriksaan. Setelah susah payah memiliki sedikit etika militer, wanita-wanita itu malah kembali tertawa bodoh. Mereka berbondong-bondong memberi pria buah-buahan dan bunga. Hanya berharap agar segera membalikkan keadaan mereka. Pria tidak mampu menangani begitu banyak wanita. Akhirnya memerintahkan mereka semua untuk bubar. Sejak itu, wanita-wanita itu menggendong pria berkeliling setiap hari. Babi baji dari desa sebelah melihatnya saja sudah mulai meneteskan air liur. Hari-hari seperti dewa seperti ini bisa bertahan 40 hingga 50 tahun. Lama-kelamaan, pasti akan mati. Tanpa pilihan, pria itu hanya bisa bersembunyi di balik patung dewa dan mengatakan bahwa dia ingin mengajukan cuti. Namun, 17 wanita terus mengelilingi di bawah dan tidak mau pergi. Mereka mengolok-oloknya, mengatakan bahwa dia bukanlah seorang pria sejati. Pada hari itu, Xiao Hong memberitahu pria itu, jika ingin bertahan hidup, bawa mereka untuk melawan kepala suku dan ayah mereka. Ternyata wanita di pulau terpencil sama sekali tidak memiliki kebebasan. Ketika mencapai usia 18 tahun, mereka akan menjadi selir kepala suku. Xiao Hong sudah muak dengan pemerintahan kejam kepala suku dan ayah mereka. Untuk menghindari perlakuan kasar dari 17 wanita, pria itu memimpin mereka untuk mengangkut berbagai barang di kapal yang terdampar di pulau terpencil. Tidak lama kemudian, patung dewa dipenuhi dengan berbagai meriam api, dan pemadam kebakaran. Kemudian